Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan Tuhan atas hidup kita harus terus dikobarkan. Sama seperti bangsa Israel mewariskan cerita pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Dalam karya pembebasan itu, mereka sulit memahami jalannya Tuhan karena terlalu sering memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak dan rencananya. Namun mereka tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan sulit dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Orang yang hanya terfokus pada perbuatan-perbuatan Tuhan akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Pemazmur berkata, "Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Sekalipun mereka telah melihat dan mengecap perbuatan Tuhan, mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku." Bila kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan tahu bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan. Dengan memahami jalan Tuhan, kita akan semakin mengenal pribadinya dan akan mengetahui kehendak dan rencananya. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Terkadang jalan Tuhan serasa berat untuk kita jalani. Namun, selalu ada rencananya yang indah, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Yesaya mengakui bahwa Tuhan mengenal segala perbuatan dan rancangan bangsanya, dan juga mengetahui rancangan kita. Artinya, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Daud sendiri mengakui hal itu. Bagi Daud, Tuhan mengetahui kalau kita duduk dan berdiri. Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Dalam Mazmur 139 ayat 2, Daud menguraikan pengetahuannya bahwa Tuhan mengetahui segala gerak-gerik kita. Allah tahu saat kita duduk, tidur, berdiri, berjalan, dan apapun aktivitas kita. Tuhan juga tahu segala pikiran kita. Pikiran kita tersembunyi dari orang lain dan seringkali luput dari pengamatan diri sendiri. Namun Dia melihat pikiran kita dari jauh, dari sorga. Tuhan tahu rancangan dan maksud hati kita. Tak ada niatan hati dan motivasi dalam diri kita yang tidak diketahuinya. Dia juga tahu segala perkataan kita. Sebelum lidah kita mengucapkan perkataan, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Terlebih lagi, Tuhan tahu segala seluk-beluk diri kita. Allah mengenal kita dengan baik. Apa yang kita lihat, rasakan dan kerjakan. Jika Allah mengetahui semua tentang perbuatan dan rancangan kita, lalu timbul pertanyaan kita, bagaimana seharusnya kita merespon? Ada beberapa respon kita, yakni kita harus merubah pola pikir kita terhadap Allah.
hidup takut dan hormat kepadanya di dalam kebenaran dan kekudusan, selalu berorientasi pada kehendak Allah. Allah bekerja sampai hari ini dan Dia mengatur setiap hal yang terjadi. Saat membuat rencana, tunduk dan berpeganglah teguh pada kehendak-Nya. Bukannya memaksa Allah agar segera mengabulkan kehendak kita. Mempercayai Allah sebagai pembuat rencana yang ulung, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hanya Dia yang mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Berserah penuh kepada Allah dan menjadi rekan kerjanya. Bersyukurlah atas pemeliharaan Allah. Selalu rendah hati dan berterima kasih atas perlindungan, penjagaan, dan berkat-berkat yang telah diberikannya. Karena itu, kita harus menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan, sebab Ia tahu segala perbuatan dan rancangan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur bagi-Mu Tuhan, yang menyertai dan memberkati kami, yang menyapa kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, Engkau mengenal segala perbuatan dan rancangan kami. Biarlah dalam tuntunan kasih Tuhan, kami senantiasa melakukan kebaikan bagi semua orang dalam setiap seluk-beluk kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami tetap memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu
tertindas dan termargina, kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina, kita semua